asing kepada umatnya, Nabi yang begitu khawatir kalau ada umatnya yang tidak selamat di hari akhirat kelak. Bahkan al-ahwal azanallahu wa iyyakum, kita masuk ke pembahasan yang ke-8 dari kitab Al-Khuluq Al-Hasan. Setelah kita menghabiskan tentang at-tawadhu, kita masuk ke bab al-ikhlas. Pembahasan berikutnya adalah tentang ikhlas. Ini mungkin sudah sering ya kita dengar pembahasannya, kajiannya. Akan tetapi karena saking sulitnya permasalahan tersebut, maka teruslah untuk berusaha memahami dan mengerti tentang arti ikhlas itu sendiri. Gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan, dipraktekkan. Bahkan orang yang mengucapkan kata ikhlas belum tentu dia ikhlas. Misalnya kadang ketika kita bersama dua orang, yang satunya mengasihkan, ini ikhlas nih, ikhlas. Tapi masalah ini tidak bisa dinilai secara zahir, hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan ikhlas belum tentu ikhlas, karena itu hubungannya adalah hati, hubungannya adalah batin. Baik. Ini sering kita ulang-ulang agar menjadi pelajaran bagi kita bahwa keikhlasan itu tidak mudah. Babul ikhlas. Awalan ta'riful ikhlas. Yang pertama definisi ikhlas atau pengertian ikhlas. Al-ikhlasu fil lughah, ikhlas secara bahasa artinya adalah dari kata khalasa yakhlusu khulusan, yang artinya adalah bersih dan hilang dari kotoran. Karena yang namanya bersih belum tentu kotorannya hilang. Tapi yang ikhlas itu benar-benar kotorannya nggak ada dan bersih sebersih-bersihnya. Itu dari segi bahasa seperti itu. Dikatakan pula kata ikhlas adalah khalasun min warati atau khalasa min waratatihi. Jadi seorang terbebas dari kesulitan. Seorang terbebas dari kesulitan itu artinya makna secara bahasa kata ikhlas. Salimah minha wa najah, maksudnya adalah dia selamat darinya dan sukses. Kalau dikatakan khalasahu takhlisan, maka kata-kata jadi ikhlas dari kata khalasa. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, itu ada ilmu bahasa Arab, satu cabang ilmu bahasa Arab namanya shorof. Shorof itu ilmu yang memalik-malikkan dari satu kata ke kata yang lain. Bahasa Arab itu unik banget. Beda kalau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, itu satu kata belum tentu bisa menjadi dirubah menjadi beragam kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata misalnya kataba, huruf kaf, ta, ba, itu bisa dirubah-rubah menjadi banyak sekali perubahan, dan setiap perubahan maknanya beda. Setiap perubahan maknanya beda. Itu dipelajari dalam ilmu shorof. Oleh karenanya setiap kalimat yang ada dalam bahasa Arab itu harus diperhatikan harokatnya. Maka tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala memilihkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, karena tidak ada bahasa yang bisa mengalahkan bahasa Arab dari segi sastranya, dari segi kekuatan bahasanya, dari segi maknanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan keunikan bahasa Arab. Beda huruf bisa beda makna. Bahkan dalam
misalnya baca di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita bacakan an'amta alaihim. Kalau seorang membaca an'amtu alaihim, batal salatnya. An'amti alaihim, karena ta itu dhamir, itu kata ganti yang merubah makna. Yang merubah makna. Nah, kata khalas, kata ikhlas dari kata khalasa yakhlusu. Yang artinya tadi adalah bersih dan hilang dari kotorannya. Sedangkan hakikat ikhlas itu sendiri dikatakan oleh para ulama, huwa an yuridal 'abdu bi 'amalihi at-taqarrubu ila Allah ta'ala wahdahu. Yaitu ketika seseorang memaksudkan amalannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah saja. Jika seorang beribadah, tujuannya adalah at-taqarrub, mendekatkan diri ilallahi wahdah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika suatu ibadah ada maksud lain yang berserikat dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah itu bisa tidak diterima. Ibadah itu bisa menjadi tidak diterima. Ini hakikat ikhlas. Maka keikhlasan adalah ketika seorang beramal dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kadang ada saya karena Allah kok, tapi ada embel-embelnya dan yang lainnya. Kalau beribadah tujuan utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kemudian mendapatkan perkara-perkara duniawi, maka itu perkara yang lain. Yang penting niat utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ahlul ilmi da'iban ba'duha qaribun bil ba'd. Para ulama berselisih pendapat dalam konteks yang berbeda ketika mendefinisikan tentang makna ikhlas. Tapi yang satu dengan yang lain saling berdekatan, saling melengkapi. Ada yang mengatakan ikhlas adalah ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah, mengesahkan zat yang maha kuasa ke dalam hal menyampaikan tujuan saat melakukan ketaatan. Jadi tujuannya cuma karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan ketaatan untuk bisa diterima oleh Allah, satu syaratnya adalah ikhlas, yaitu memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan al-ikhlas huwa istiwa'u a'malil 'abdi fil dhahir wal batin. Setaranya atau berkesesuaian antara amalan seorang hamba secara lahir dan batin. Jadi lahir dan batinnya itu sama. Di sini kan berbeda ya, ada antara secara munafik dengan kafir, dengan mukmin. Kalau ikhlas itu lahirnya iya, batinnya juga iya. Tapi kalau orang munafik enggak, orang munafik itu lahirnya iya, batinnya enggak. Itu yang membedakan antara keikhlasan dengan tidak ikhlas. Ada juga yang mungkin batinnya mengiyakan, tapi lahirnya mengatakan tidak. Nah, ikhlas itu adalah kalau lahirnya iya, ya batinnya iya. Lahirnya tidak, ya batinnya tidak. Itu adalah ikhlas menurut satu pendapat.
Dan lawannya ikhlas adalah riya. Lawannya ikhlas adalah riya. Ar-riya'u an yakuna zahiruhu khairan min batinihi. Kalau riya artinya adalah ketika seorang lahirnya itu nampak lebih bagus daripada batinnya. Itu riya. Jadi ketika seorang menampakkan sesuatu yang lebih dianggap orang itu masya Allah, padahal batinnya nggak seperti itu. Itu namanya riya. Ya bahasa kita itu pamer. Orang pamer kan biasanya belum tentu yang di dalam itu lebih baik daripada apa yang dia nampakkan. Wasiddu fil ikhlasi an yakuna batinuhu a'mara min dhahirihi. Nah, kalau orang yang jujur dalam keikhlasannya, ketika memang batinnya itu lebih sehat daripada lahirnya, batinnya itu lebih makmur, lebih ramai dengan ketaatan daripada lahirnya. Ini ketika seorang memiliki kejujuran di dalam keikhlasan. Ada lagi yang berpendapat tasbihatul amali min kulli ma yashubu. Jadi ketika memurnikan amalan dari segala bentuk noda dan kotoran, itu ikhlas. Jadi tidak dicampuri dengan noda-noda syirik, tidak dicampuri dengan kotoran-kotoran kemaksiatan. Itu adalah salah satu pengertian yang dikatakan oleh para ulama tentang keikhlasan. Nah, dari pengertian yang disampaikan oleh para ulama itu bisa ditarik kesimpulan atau lebih jelasnya makna ikhlas adalah sarful amali wa taqarrubu bihi ila Allahi wahdahu, yaitu hanya mengarahkan amal dan pendekatan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wa la sum'atan, tidak diiringi dengan riya dan sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Riya itu bukan ketika kita meludah kemudian keluar riya. Riya pamer, ya? Pamer secara apa? Eksternal. Penglihatan. Jadi dilihat, mau pinggirnya dilihat, itu riya. Kalau sum'ah pinggirnya didengar. Biar apa namanya? Orang mendengar bahwa dia itu begini dan begitu. Itu namanya sum'ah. Kalau riya biar ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Intinya sebenarnya maksudnya adalah pamer nampak atau pamer pendengaran. Tapi ikhlas tidak seperti itu. Ikhlas itu mengarahkan segala amalan dan pendekatan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak dilihat oleh orang. Ingat ya, banyak sekali ya para ulama ridwanullahi alaihim wa rahimahumullah jami'an. Mereka itu meskipun beramal sendirian, karena saking ikhlasnya itu kadang-kadang sama Allah Subhanahu wa taala ditampakkan sebagai bentuk percontohan. Salah satu contoh adalah ada seorang ulama yang dia itu penampakannya sama seperti yang lainnya. Jadi penampakannya sama seperti lainnya. Orang lain sholat ikut sholat, puasa ikut puasa, dan perang ikut perang. Jadi jamin itu kan sering berjihad dan jihad ikut jihad. Hampir sama dengan yang lainnya dari segi zahirnya. Tapi ada satu amalan yang luar biasa yang tidak dilihat oleh orang lain. Jadi ketika saat berjihad mengadakan perjalanan, itu kan kalau malam hari orang-orang pada tidur. Saat mereka mengawali tidur, dia pura-pura ikut tidur. Begitu
kemudian bangun, kemudian pergi ke tempat yang secara dia yakin tak ada yang melihatnya, pergi ke tempat yang dia yakin tidak melihatnya. Nah, suatu ketika ternyata ada di antara mereka itu yang kepo, kepo ingin tahu ini kok orang sering menyendiri kenapa, sering memisahkan diri dari pasukan. Maka dia pun ikut-ikutan pura-pura tidur. Dia ingin lihat sebenarnya ini fulan ini apa yang dilakukan. Nah, sama alim dia tidak dianggap ulama karena secara zahirnya sama dengan yang lainnya. Begitu dikira mereka sudah pada tidur semua, dia bangun kemudian pergi ke semak-semak. Nah, di saat itu dia juga dalam hutan, gitu ya. Dia masuk ke dalam hutan dan sampai jauh sekali. Yang dia sangka pokoknya yakin tak ada deh yang lihat. Ternyata ada yang buntutin, ada yang membuntutinya. Nah, sampai ke dalam hutan, kemudian dia ambil sholat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti itu sama temannya tadi, sampai jauh masuk ke dalam hutan gitu ya. Tapi dia sabar ngikutinya. Begitu dia berhenti, dia pun ikut si yang menguntit tadi ikut berhenti. Kemudian orang tadi sholat, lalu sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah sholat ada singa yang datang. Ada seekor singa yang datang. Dia tetap tidak bergeming. Orang yang sholat tadi tidak bergeming. Nah, ini si temannya tadi sudah ada macan, ada singa. Ini gimana nih? Tapi dia tetap gak keluar dari persembunyiannya. Tapi dia melihat sebenarnya gimana. Ketika orang ini sholat, singanya itu duduk di sampingnya. Seakan menunggu orang tersebut, menunggu orang yang sedang sholat tadi. Begitu kemudian selesai 2 rakaat kan, assalamualaikum, mungkin ada macan. Kalau kita mungkin gimana? Langsung dia tenang aja. Assalamualaikum, tenang. Ada singa. Diajak dialog itu singa. Jadi bukannya lari. Kan kalau posisi kayak gitu di sampingnya ada singa yang udah lapar, malam hari sendirian, jauh dari keramaian, gelap. Di sampingnya ada singa. Kalau lari secara perhitungan nggak akan mungkin bisa. Pasti kalau sudah siap, kita dalam kondisi duduk, si singanya sudah kayak gitu kan susah. Karena dia punya keimanan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diajak dialog itu si singa. Apa kata dia? Wahai singa, kalau kamu datang ke sini karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memangsa aku, karena memang Allah memerintahkan kamu untuk memangsa aku, maka aku nggak akan melawan. Tapi kalau kamu datang ke sini kebetulan saja dalam keadaan lapar kemudian kamu menemukan aku, maka aku akan meminta kepada yang menciptakan kamu untuk menghancurkan kamu. Tadinya singanya itu matanya sudah siap menerkam. Begitu mendengar kalimat itu dia langsung menundukkan pandangannya, kemudian pergi begitu saja. Subhanallah. Nah, si orang yang bersembunyi tadi takjub melihat itu, tak sengaja kemudian menginjak ranting yang kering mungkin sehingga terdengar sama lain. Siapa itu? Nah, akhirnya kemudian temannya tadi keluar. Maaf. Kemudian sang teman tadi, demi Allah jangan kamu ceritakan ini kepada yang lainnya. Jadi selama hidupnya, karena sudah bersumpah atas nama Allah untuk tidak menceritakan hal tersebut, dia tidak menceritakannya sampai pada akhirnya sang alim tadi meninggal dunia baru kemudian diceritakan kepada yang lainnya. Jadi ada orang-orang yang dia itu
tapi nggak tahu kalau suaminya itu salah. Ada dan sebagainya. Mereka benar-benar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi padahal nggak ada orang lain yang tahu. Cuman sejarahnya sampai ke kita. Cuman sejarah dan ceritanya sampai ke kita. Itulah. Nah, keikhlasan itu meskipun nggak harus nggak diperlihatkan kepada orang lain, maka bisa sampai ceritanya bahkan kepada dunia. Beda kalau saat orang nyalek ya harus pamer gitu. Nggak bisa sembunyi-sembunyinya gitu. Makanya apa yang mereka lakukan, wallahu ta'ala alam. Apakah bisa sampai kepada keikhlasan atau tidak? Padahal yang namanya ikhlas adalah ketika benar-benar mendekatkan diri dan mengarahkan amal tersebut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dalil, tanpa ada sum'ah. Wala talaban lil ardi az-zaghil, tidak pula karena ingin mencari sesuatu yang gampang sirna sebenarnya, gampang sirna, maksudnya dalam dunia. Wala tasannu'an, tidak dibuat-buat. Wa inna ma yarju thawaballahi wa yakhsha iqabah, tapi tujuannya cuma satu, mendapatkan pahala dari sisi Allah. Wa yakhsha iqabahu, takut akan adab Allah. Wa yatma'u fi ridahu, dan tamak terhadap keriduan kepada Allah. Itu intinya. Jadi ulama tadi berarti menggabungkan beberapa pengertian tersebut kemudian jadi sebuah kesimpulan bahwa ikhlas artinya adalah mengarahkan perbuatan dan pendekatan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, bukan karena unsur duniawi, bukan dibuat-buat, tetapi karena memang mengharapkan ridha Allah, takut akan siksaannya, dan benar-benar sangat mengharapkan keriduannya. Itulah sebabnya Imam Al-Qadhi Ibnu Iyad mengatakan, tarkul amali min ajrin nasi riya'un. Kalau seseorang meninggal, Al-Qadhi Iyad itu termasuk ulama luar biasa ya, mengatakan kalau meninggalkan amalan karena manusia, itu namanya riya. Itu juga termasuk dalam kategori riya. Meninggalkan amalan karena manusia. Contohnya, saya mau sholat, kemudian ada orang datang, aduh, saya takut riyaan, saya takut riya, jangan-jangan nanti dilihat sama dia, kemudian saya riya. Ini riya sendiri. Itu masuk dalam kategori riya. Jadi meninggalkan suatu amalan karena manusia itu adalah riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Sebaliknya kalau beramal karena manusia itu syirik. Itu adalah kesyirikan. Terus gimana? Ya udah, kalau ingin melakukan amalan lakukan saja sambil menata keikhlasan di sana, sambil menata keikhlasan di sana. Pokoknya begitu baca Al-Quran misalnya itu ada orang mendengarnya, kan kadang-kadang selalu saja ya setan itu membisikkan, oh perbagus bacaannya tuh lagi didengar tuh. Nah, kemudian kadang-kadang orang menjadi berubah, maka saat itu lakukan terus dan perbaharui terus niatnya, ikhlasnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada dirinya. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Jadi meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Melakukan amalan karena manusia itu syirik. Maka ikhlas adalah ketika dihindarkan dari dua hal tersebut. Oleh karenanya bagi panjenengan yang punya kesempatan untuk menasehati orang lain, di sini sangat penting sekali untuk memperbaharui niat di dalam menjalankan tersebut, yakni
an yaqsida bi iradatihi, dan dia menjadikan, menunjukkan keinginannya, wa amalihi, perbuatannya, wa amwalihi, ucapan-ucapannya, wa sa'iri tasarrufatihi, dan segala tindak tanduknya, wa tawjihatihi, ketika menasihati, wa ta'limihi, ketika mengajari, wajhallahi ta'ala wahdahu, semuanya maksudnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala saja, la syarika lahu wa la rabba siwa, tidak diiringi dengan sekutu, tidak menyekutukan Allah, dan tidak menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teorinya mungkin sudah sering ya kita dengar seperti itu, tapi prakteknya itu memang susah. Jadi sulit banget, bukan hanya sulit, tapi sulit sekali untuk mempraktekkan yang namanya ikhlas. Tadi mungkin ketika kita melakukan amalan, awalnya kayaknya sudah niat ikhlas nih, tapi kadang-kadang bisa di tengah perjalanan bisa berubah. Tengah perjalanan berubah. Makanya yang namanya niat itu, namanya ikhlas itu memang bukan hanya sekali saja, harus selalu diperbaharui, harus selalu diperbaharui, karena dia bisa berubah, dan dia bisa berubah di tengah perjalanan, dan itu perlu latihan, perlu selalu dipupuk, karena sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting sekali, karena itu hubungannya dengan diterima atau tidak diterimanya suatu amalan. Diterima atau tidak diterimanya suatu amalan. Kan kita tahu ya, syarat diterimanya amalan itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, harus ikhlas dan benar. Ikhlas berarti memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun benar yaitu mengikuti jejak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sudah ikhlas saja, sudah benar saja, itu kadang bisa tidak diterima. Ketika apa? Ketika ternyata ada syarat lain yang merusak. Ada syarat lain yang merusak. Salat misalnya, salat gitu ya. Dalam satu riwayat disebutkan ada tiga golongan yang salatnya tidak diterima. Ada tiga golongan yang salatnya tidak diterima. Yang pertama adalah seorang budak yang lari dari tuannya. Seorang budak yang lari dari tuannya ini zaman sekarang sudah nggak ada. Tapi ketika nanti terjadi, karena perbudakan itu ternyata di dalam syariat Islam itu tidak dihapuskan. Berarti mungkin kalau nanti terjadi peperangan lagi kemudian terjadi perbudakan itu, sebenarnya Islam itu berusaha untuk menghilangkan perbudakan, tetapi tidak menghapus, tapi tidak menghapus. Sedangkan di dalam hadis dhaif, ini kalau budak yang lari dari tuannya itu hadis hasan, dikatakan hasan oleh Syalbani. Sementara dalam hadis dhaif menyebutkan dua saudara yang saling bertengkar. Dua saudara yang saling bertengkar itu termasuk yang sholatnya dipertanyakan. Sholatnya dipertanyakan. Makanya ketika kita mau sholat Allahu Akbar, saya maafkan fulan, agar apa? Mendapatkan doa dari malaikat, mendapatkan ampunan dari malaikat, dan diharapkan sholatnya diterima. Yang kedua, ini tadi dua ini karena yang satu sahih, yang satu enggak ya. Salah di antara tiga orang yang tadi sholatnya nggak diterima. Yang kedua adalah istri yang bermalam dalam keadaan dimurkai oleh suaminya.
suaminya nggak ridho, suaminya nggak ridho. Makanya sangat penting sekali apabila sang istri begitu mau tidur dekati suaminya mengatakan bahwa suamiku ridhokah engkau kepadaku, karena hal ini akan mempengaruhi. Jangan-jangan dia bangun malam, sholat malam, ternyata sholat malamnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tapi dalam hal yang benar ya tentunya berusaha seorang istri untuk mencari keridhaan suaminya. Dan yang ketiga adalah seorang imam yang makmumnya tidak suka, seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Karena apa? Karena sang imam ini bacaannya benar, atau sang imam ini tidak melaksanakan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya. Makmumnya mereka sholat kayak gitu, kemudian mereka membenci sang imam ini, maka sang imam ini tidak diterima sholatnya. Beda kalau makmumnya benci kepada imam karena imamnya ahlus sunnah misalnya. Ini gak masuk dalam hadis ini. Kalau imamnya ahlus sunnah, kan karena perbedaan pendapat, kemudian makmumnya pada benci, ini orang sukanya dikit-dikit gini, padahal dia melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disukainya hanya gara-gara dia melaksanakan sunnah, maka ini tidak masuk dalam kategori ini. Yang dimaksud dengan seorang imam yang dibenci oleh makmumnya tidak diterima salatnya adalah ketika mungkin bacaannya amburadul, panjang pendeknya nggak beres, kadang fathah dikasrahkan dan sebagainya, sehingga para makmum sudah tidak menyukainya, maka ini termasuk di antara imam yang tidak diterima, seorang yang sholatnya tidak diterima. Maka mungkin dia sudah ikhlas, dia berusaha gerakannya berusaha dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah atau contoh-contoh Rasulullah, tapi begitu bacaannya tidak sesuai, ini bisa juga menjadikan amalan tersebut tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keikhlasan itu bolak-balik selalu mungkin dipelajari, kita dengarkan, berusaha diperbaharui dari semenit ke menit, dari detik ke detik. Semoga hal itu yang akan menjadikan kunci keberhasilan di dalam mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang Imam Ahmad kalau nggak salah mengatakan, kalau seandainya saya tahu ada satu amalan saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya merasa tenang. Saya merasa tenang. Tapi karena ini adalah perkara gaib, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha untuk melakukannya seikhlas mungkin, berusaha melakukannya sebaik mungkin, dan tidak ujub, tidak merasa bangga kalau saya masa saya masuk neraka sih hanya kan saya kan sudah melaksanakan sholat, sudah puasa, sudah zakat dan sebagainya. Apa ya? Nah, ketika hal tersebut diiringi dengan membanggakan diri terhadap amalan tersebut, maka bisa dikhawatirkan tertolak amalan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi peringatan bagi kita, meskipun tidak ada yang baru, tetapi menjadi peringatan. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Bila peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi seorang mukmin. Maka apabila ada sebuah nasihat kok tidak menjadikan seorang itu mengambil manfaat dari nasihat tersebut, keimanannya itu dipertanyakan. Apa yang benar tentu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah dan keliru, mohon maaf, dan aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian.